Rahayu Sagung Dumadi. Balik lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan mengisahkan kesaktian Kebu Iwa yang membuat nyali Gajah Mada ciut. Bali satu-satunya daerah di Nusantara yang kala itu tidak mau tunduk dengan kerajaan Majapahit. Padahal saat itu Majapahit berada di puncak kejayaannya yang memiliki bala tentara besar. Apalagi dua orang pati sakti bernama Adityawarman dan Pati Gajah Mada menemani kepemimpinan Raja Majapahit Tribuana Tunggadewi hingga berhasil menaklukkan beberapa daerah kala itu. Keberanian kerajaan Bali menentang rencana invasi Majapahit bukan tanpa sebab. Bali percaya diri dengan kemampuan bala tentaranya ditambah beberapa panglima perangnya yang sakti membuat Bali tak mau tunduk oleh Majapahit. Bali ketika tahun 1337 Masehi dikenal dengan sebutan Kerajaan Bali Aga. Pusat pemerintahan kerajaan ini konon terletak di Bedahulu. Karena itu, Kerajaan Bali Aga seringkali disebut Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Kerajaan kuno di Pulau Bali ini berada pada abad ke-8 sampai abad ke-14 dengan pusat kerajaan di sekitar Panjeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Secara turun-temurun kerajaan ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Penguasa terakhir kerajaan Bali Aga bernama Sri Ratna Bumi Banten. Dialah yang menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada tahun 1343 yang dipimpin Gajah Mada. Sri Ratna Bumi Banten sendiri merupakan keturunan kerajaan Daha. Sekedar diketahui, kerajaan Daha sudah ada sebelum kerajaan Kadiri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahana Putra yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Hal ini juga sesuai dengan berita dalam serat Calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan ini sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Pada akhir 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing merebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samara Wijaya mendapat kerajaan di daerah barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putranya yang bernama Mapanji Garasakan mendapat kerajaan bagian timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Saat memimpin kerajaan Bali Aga, Sri Ratna Bumi Banten dikenal sebagai Raja Arif dan bijaksana. Dia juga memiliki kesaktian tinggi. Belum lagi saat itu, Sri Ratna Bumi Banten dikelilingi punggawa-punggawa yang kesaktiannya tersohor seantero jagat. Di antara para punggawanya adalah Pati Kebu Iwa, tinggal di belah batu. Kesaktian Kebu Iwa bahkan dikabarkan menggetarkan nyali Mahapati Gajah Mada. Selain itu, ada Karang Buncing. Ayah Kiai Tambia tinggal di Jimbaran, Kiai Tunjung Tutur yang tinggal di Tangenan, dan Kiai Bawuhan tinggal di Batur. Lalu ada lagi punggawa kerajaan Bali Aga yang tak kalah saktinya bernama Kiai Tanjung Biru, tinggal di Tianyar, Kiai Kupang tinggal di Seraya, Kiai Wangsul Singkal tinggal di Taruh, Ki Pasong Grigi sebagai Mangku Bumi tinggal di Tengkulak. Di antara mereka inilah tanggung jawab keamanan, ketertiban, dan ketatanegaraan
termasuk pelaksanaan adat dan agama di Bali saat itu. Kalau bisa dibilang, saat ini sama dengan sebutan pecalang di Bali. Dikisahkan kerajaan Bali Aga selain memiliki bala tentara besar, daerahnya pun gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo. Rakyat Bali sangat mencintai rajanya lantaran Sri Ratna Bumi Banten memerintah dengan adil dan bijaksana. Alasan inilah yang membuat kerajaan Majapahit dan tentunya Pati Gajah Mada tidak gegabah menghadapi Bali. Meskipun saat itu Majapahit sebenarnya telah menaklukkan kerajaan Daha, induk kerajaan Bali Aga. Singkat cerita, hubungan Bali Aga dengan Daha sudah terjalin cukup lama setelah Daha berhasil menaklukkan Singosari tahun 1292. Sejak saat itulah kerajaan Bali Aga berada di bawah kerajaan Daha. Jauh sebelumnya, pada tahun 1222 Masehi, saat kerajaan Bali Aga belum dipimpin Sri Ratna Bumi Banten, kerajaan ini pernah ditaklukkan kerajaan Singosari yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kertanegara. Sedangkan kerajaan Kertanegara ditaklukkan kerajaan Daha pada tahun 1292. Karena itu kerajaan Bali Aga secara otomatis berada di bawah kerajaan Daha. Selanjutnya pada tahun yang sama, Daha ditaklukkan kerajaan Majapahit. Secara otomatis pula harusnya kerajaan Bali Aga juga tunduk pada kerajaan Majapahit. Sama halnya saat kerajaan Daha menguasai Kertanegara. Namun kerajaan Bali Aga ternyata tidak mau tunduk kepada Majapahit, hingga menyebabkan Putri Tribuana Tunggadewi marah dan memberikan kuasa kepada Rakean Pati Gajah Mada untuk mengatur siasat mencari cara agar Bali dapat ditundukkan di bawah Majapahit. Jika Raja Bali Aga yang menentang dan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Majapahit, menimbulkan ketegangan antara kerajaan Bali dan kerajaan Majapahit. Meskipun begitu, tidak mudah bagi Gajah Mada menundukkan kerajaan Bali Aga. Apalagi di sana ada Pati Kebu Iwa yang mempunyai kesaktian sangat tinggi. Konon Gajah Mada takut berhadapan langsung dengan Kebu Iwa. Pati Gajah Mada memang merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya dan belum dirasakan sebelumnya. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat dan memiliki peralatan perang serba lengkap. Tetapi menghadapi kerajaan Bali Aga, ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Gajah Mada. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara harus terlaksana. Karena itu Gajah Mada dan kerajaan Majapahit mengatur strategi untuk membunuh Kebu Iwa agar bisa menguasai kerajaan Bali Aga. Dari waktu ke waktu, kerajaan Majapahit seringkali memperhatikan gaya kepemimpinan Raja Bali Aga. Gajah Mada mencatat Sri Ratna Bumi Banten sangat dicintai keluarganya dan dihormati rakyatnya. Pura Bekasi merupakan salah satu pura yang mendapat perhatian paling utama oleh Sri Ratna Bumi Banten. Meskipun begitu, beberapa pura-pura khayangan lainnya tak pernah dilupakan. Di zaman pemerintahan Sri Ratna Bumi Banten, Bali benar-benar tertib dan aman. Tidak ada pencurian apalagi kerusuhan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam pemerintahannya. Rakyat Bali hidup tentram dan berkecukupan. Gambar kekuatan bala tentara dan ketentraman penduduk kerajaan Bali Aga sampai di Majapahit. Konon suatu hari semua pembesar kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan kerajaan Bali Aga yang tidak mau tunduk. Padahal secara hierarki, kerajaan Bali Aga harusnya tunduk pada Majapahit lantaran kerajaan Majapahit sudah menaklukkan kerajaan Daha. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kemasyhuran kerajaan Bali Aga.
melalui seorang pendeta istana atau pendeta Purohita yang bernama Dahyang Asmaranata, Gajah Mada juga membicarakan kesaktian Kebu Iwa, salah satu pentolan punggawa kerajaan Bali Aga. Menurut Gajah Mada, selama Kebu Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi kerajaan Bali Aga secara terbuka. Dalam rapat tersebut, diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan kerajaan Bali Aga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kebu Iwa sebagai seorang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Raja Majapahit Putri Tribuana Trunggadewi mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Raja Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Bali Aga. Selain itu, kedatangan Gajah Mada ke Bali merupakan strategi untuk melihat dari dekat kekuatan prajurit kerajaan Bali Aga. Keberangkatan Gajah Mada ke Bali sengaja dibuat tidak terlihat mencolok. Dia hanya ditemani beberapa orang penting sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.